Preparing. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi di majelis kita, rutinitas kita setiap 2 pekan. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kesempurnaan iman insyaallah, dalam kesempurnaan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, amin Allahumma amin. Ingatlah satu hadis selalu kita bayangkan setiap terbangun, terjaga dari tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi badani wa amnan fi sirbih wa indahu qutu yaumi faka'annama qad hizat lahu dunya bihadzafirihi." Siapa yang di waktu pagi dia merasa dirinya diberikan oleh Allah kesehatan, di waktu pagi dia diberikan ketenangan, kecukupan, dan di waktu pagi dia diberikan rezeki yang cukup di hari itu, ya, maka sejatinya dia telah diberikan Allah dunia seisinya. Dunia seisinya diberikan. Artinya dunia itu tidak lebih dari 3 hal itu: kesehatan, ketenangan, dan kecukupan rezeki. Bukan kecukupan 10 tahun mendatang, bukan 7 keturunan, hari itu. Lalu bagaimana dengan besok? Kita belum tahu apakah besok sampai umur kita atau tidak. Bagaimana dengan tahun depan? Apalagi tahun depan sudah terlalu jauh. Ya, hari ini dicukupkan oleh Allah, maka itu menjadi satu kesyukuran, menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu hal yang harus dan patut dan layak untuk selalu kita ucapkan alhamdulillah. Ya, hari ini masih bisa terjaga, masih bisa minum air putih, ya semua, ya, masih bisa buang hajat, ya, semuanya alhamdulillah, semuanya adalah nikmat dari Allah. Bangun dari tidur dalam keadaan iman masih melekat, terjaga dalam keadaan sadar, ya, sholat subuh. Bangun tidur terjaga dalam keadaan mengingat bahwa ada kajian habis ini, habis subuh, bismillah, mau niat, mau ngaji sampai waktu duha. Maka ini satu keistimewaan, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang harus selalu kita syukuri. Baik, mari sama-sama kita menyimak daripada kalam nasihatnya Ibn Athaillah. Pada pagi hari ini kita masuk pada hikmah yang ke 116. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dawraini amin, min kitab al-hikam al-ataiyah li Sayyidi Ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala as-salatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub wastiftahun libabil ghuyub. Kata Ibn Athaillah, Pak, kita beberapa hikmah ke depan kita membahas tentang salat. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang tasawuf itu sangat menjaga salatnya. Orang hakikat itu sangat menjaga salatnya. Ya, kenapa? Karena banyak di sana mereka mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan tasawuf, lebih detailnya, lebih khususnya mengatasnamakan tasawuf. Akan tetapi hadirin, mereka menjalankan sholat itu tidak dengan benar, atau bahkan tidak sholat. Sampai ada kalimat begini yang diucapkan seketika ini, ada ipar saya ketemu dengan orang itu begini, ketika mereka sedang berdua, lalu masuk waktu zuhur, sebentar ya, kau mau sholat dulu? Tidak sekalian, tidak, kaulah duluan.
Sholat itu cuma untuk orang yang masih kelas bawah. Ini benar loh Pak, realita ini Pak. Orang yang belum sampai itu sholat. Kalau orang sudah sampai nggak perlu sholat lagi Pak. Ini kalimat ini gini. Dan ini real Pak. Dan saya bertemu sudah 2 orang yang begini. 2 orang, 2 kelompok. Karena ini satu ajaran. Yang bahaya ini adalah orang-orang yang punya pengikut. Itu yang bahaya. Ini tandanya apa? Setinggi-tingginya tasawuf, karena hikmah ini Hikam Ibn Athaillah, salah satu dari kitab yang dianggap oleh sebagian ulama-ulama yang ingin suluk ilallah sebagai kitab-kitab panduan utama, pengajaran utama dalam suluk ilallah, dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan. Salah satunya kitab Hikam. Banyak kitab-kitab yang lain ya, seperti kitab Manazirus Sairin Imam Al-Harawi ya, yang membahas tentang maqamat. Lalu Risalah Al-Qusyairiyah Imam Al-Qusyairi juga, dan juga Ibnu Athaillah sekian dari hikamnya ya. Nah, di sini di kitab yang mungkin dianggap sebagai rujukan bagi orang yang ingin berjalan menuju Tuhan, Hikam ini Pak. Rujukan bagaimana pedoman kita mau menuju Tuhan. Ini sampailah kita pada babnya tentang sholat. Ya, dan beberapa hikmah ke depan bahkan membahas tentang sholat, panjang ceritanya tentang sholat. Ini menandakan apa? Bahwa setinggi apapun ma'rifat seseorang, setinggi apapun tingkat pengenalannya kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat. Seketika kita ketemu dengan orang yang menganggap dirinya tasawuf, lalu mereka menganggap sholat itu tidak penting, maka itu bukanlah mewakili tasawuf dan mewakili Islam. Seandainya memang tingginya makom akan menjadikan seseorang mendapatkan keringanan untuk tidak bersyariat, maka harusnya Nabi Muhammad yang harus tidak bersyariat. Kenapa? Karena Nabi adalah pemilik makom tertinggi. Kayak ketemu beda Pak, ketemu sama orang-orang model macam ini, mengatasnamakan dia sebagai Islam. Saya bahkan pernah ketemu, kita lagi berdua, bertiga waktu itu naik mobil. Ada urusan, sampailah waktu zuhur. Karena dianggap dia sebagai sosok, jadi kita biarin aja. Terus ketika waktu itu sudah hampir jam 2 lewat, kita minta izin, tolong kami mau izin, mau sholat dulu. Oh iya sholat ya, iya sholatlah dulu. Kalau saya lah sudah sholat tadi. Kapan sholat? Kita berangkat sebelum zuhur. Dan orang ini selalu menganggap apa? Dah sholat di mana? Di Mekah. Dah sholat, selalu mengatasnamakan yang begitu, padahal malah sholat ya. Malah pura-pura mengatasnamakan seolah-olah dia sudah sholat. Bodoh, tanda kejahilan. Kenapa? Seandainya dia bilang saya sudah sholat di Mekah, sedangkan di Mekah belum zuhur Pak. Ya benar Pak. Sekarang ini di Mekah sudah subuh apa belum? Belum subuh sekarang ini. Jam berapa? Jam berapa malam nih Pak? 1:30. Kemarin itu jam 2 siang. Dia bilang, iya sholat, saya sudah sholat tadi, sudah sholat. Untung tidak tersebut di Mekah. Cuman sebelum-sebelumnya bahasa itu ada Pak, sholat di Mekah gitu ya. Jam 2 di Mekah masih jam 11 ya. Jam 11 atau masih jam 10? Jam 10. Sholat apa? Ya, itu menjadi satu tanda kebodohan ya. Jadi kita membahas tasawuf yang menjadi rujukan orang-orang suluk ilallah, sampailah pada babnya sholat ini menafikan bahwa siapapun yang mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan Islam, lalu dia tidak sholat dan bahkan membanggakan itu, dan bahkan menganggap bahwa sholat hanyalah untuk orang-orang yang kelas bawahan dari orang-orang Islam, dari sisi tingkatan awam, maka ini adalah tanda kebohongan. Tanda kebohongan. Jadi tidak ada namanya Islam setinggi apapun dia terus tidak menganggap sholat sebagai satu syariat yang paling asas dan pokok. Ya, sampai Rasulullah katakan apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Yang menegakkan sholat dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Kuncinya ada di dalam salat. Ya. Maka di sini
kita lebih membahas bagaimana hakikat sholat itu sendiri. Kalau di fikih kita membahas bagaimana sholat itu dalam bentuk apa? Tatanan zahir. Bagaimana sebelum sholat kita harus bersuci, jadi hadas kecil, hadas besar. Bagaimana sebelum sholat kita harus bersih pakaian tubuh kita dari najis. Bagaimana sebelum kita sholat ada syarat-syarat sebelum sholat. Ada azan, lalu ada iqamah, ya. Lalu apa lagi? Lalu sholat berjamaah, ada tata caranya, bagaimana niatnya. Ini adalah adab-adab zahir atau syariat. Lalu ada adab batin, dan inilah yang sedang kita proses untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita dengar, sama-sama kita simak daripada nasihat Ibn Athaillah Sekandari tentang hakikat sholat. Apa salah satunya hikmah ini? Hikmah itu tohratun lil qulub, itu dapat mensucikan hati min adnasi dzunub, dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran dosa. Jadi sholat itu kalau kita melihat Bapak Ibu, salah satu daripada syariat Allah yang Allah perintahkan kepada kita yang seharusnya menjadi beban, betul. Apa? Zakat, puasa, haji. Itu termasuk daripada taklif atau beban syariat yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya orang yang menjalankan disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani. Sedangkan syariatnya taklif atau pembebanan kepada setiap mukallaf, setiap muslim. Salat salah satunya. Maka bagi sebagian orang menganggap bahwa salat itu beban, salat itu berat, ketika menganggap dari satu sisi bahwa salat itu adalah tanggungan. Ketika kita salah menganggap salat, sehingga betapa banyak manusia itu sulit untuk salat, dan salat itu menjadi musuh. Salat itu menjadi satu beban yang berat bagi dia. Kenapa? Karena dia nggak ngerti hakikat tasawuf yang apa yang terkandung di dalam nilai salat. Salat hanya sebatas menjalani kewajiban. Ya. Seperti halnya seorang ayah, seorang bapak yang dibebankan oleh Allah untuk apa? Menjadi pemberi nafkah keluarga, ya. Kalau dia menganggap bahwa kerja itu adalah sebatas beban, maka dia akan merasakan berat dalam menjalaninya. Tetapi jika itu dianggap sebagai kemuliaan, laki-laki kemuliaan terdapat pada nafkahnya, maka dia akan menjadikan itu adalah nilai huwiyah atau nilai penting dari seorang laki-laki, harga diri bagi seorang laki-laki, sehingga dia menjalankan dengan begitu selayaknya dan semestinya, dan tidak akan menjadikan pekerjaan nafkah keluarga itu menjadi beban. Sama halnya sholat. Ketika kita hanya sebatas memahami sholat sebatas saya kalau tidak sholat masuk neraka, kalau sholat masuk surga, maka selamanya kita akan menganggap sholat itu jadi beban. Masuk waktu zuhur, aduh zuhur lagi, baru bentar istirahat kerja bentar lagi lah masuk asar lagi. Jadi sholat itu sebagai beban. Maka ini akan menjadi masalah di kemudian hari dan di hari-hari yang selanjutnya, Pak, ya. Maka di sini Ibnu Athaillah memberitahu kepada kita bahwa hakikat sholat itu adalah tuhratun lil qulub min adnasiz dzunub. Sholat itu adalah pembersih bagi hati, bukan hanya hati, tapi semua dosa yang kita lakukan zahir wa batinan. Itu bisa disucikan dengan ibadah sholat. Nanti prosesnya kita lihat, Pak, bagaimana proses sholat itu terjadi dan munajat yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui suratul Fatihah. Munajat, tahu munajat, Pak? Apa arti munajat? Munajat itu artinya perbincangan dengan Tuhan, hanya berdua. Jadi kalau saya berbisik dengan Pak Slamet, itu namanya saya munajat. Nggak ada orang yang dua. Dan itu pun dengan bahasa yang lirih, bahasa yang pelan. Pak Slamet, saya bercerita tentang diri saya kepada Pak Slamet, itu disebut saya bermunajat dengan Pak Slamet. Di dalam sholat ada satu rukun, di dalam mazhab Syafi'i dianggap itu sebagai satu rukun yang artinya kalau sholat tanpa membacanya itu tidak dianggap sholat. Sholat tidak baca itu nggak dianggap sholat dalam mazhab kita Syafi'i. Apa itu? Suratul Fatihah. Dan kalau kita melihat isi dari Fatihah,
Saya merasa bahwa itu adalah hakikat ruh dari sholat itu sendiri. Bagaimana di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, lalu ada yang baca doa iftitah sebagai bentuk kesunahan, lalu masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Itulah hakikat kita akan merasakan nikmat atau tidak nikmatnya sholat dalam Fatihah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagikan salat antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Kata Tuhan, dalam salat aku bagi dua bagian. Wali 'abdi mas'al, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah berfirman, Allah menjawab, hamidani abdi. Tuhan jawab, Tuhan balas, hambaku memujiku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah rabbil alamin? Segala puji bagi, ditanggapin langsung dengan Tuhan. Dengan kalimat apa? Hambaku memujiku. Ini bagian yang pertama nih, masih bagian pertama ya. Jadi setiap kali surah Fatihah yang kita baca ada balasan dari Tuhan, Pak. Ya. Maka rasa ini yang harus kita hadirkan. Tuhan mendengar kita dan Tuhan membalas apa yang kita pujikan kepadanya. Wa idza qala, dan apabila hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjung diriku. Yang tadi memujiku, ini menyanjung. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila seorang hamba membaca maliki yaumiddin, qala, Tuhan menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Jadi setiap kali sholat loh Pak, ini Pak, setiap kali sholat apapun, baik itu sholat duha atau sholat sunnah-sunnah lain ataupun sholat wajib, setiap kali ada mukhatabah, perbincangan kita dengan Tuhan dalam baca surah Fatihah, selalu ada balasan dari Tuhan. Dan kalau ini rasa ini kita hadirkan, ini luar biasa, sangat luar biasa. Ini bagian yang pertama. Tadi kan kata Nabi, kata Allah apa? Saya bagi sholat itu menjadi dua bagian. Ini bagian pertama. 3 ayat pertama itu adalah bagian pertama. Artinya apa? Bagian seorang hamba mengakui kebesaran Tuhan. Bagian seorang hamba mengakui pujian-pujian atas Tuhan. Ini bagian pertama nih. Makanya boleh dihafalin. Bacaan-bacaan sholat itu dihafalin Pak ya. Saya mau tanya Pak, di sini ada yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Cina, ada? Ada? Nggak ada ya. Misalnya siapa presiden Cina, siapa? Xi Jinping. Seandainya Xi Jinping ngirim surat ke Bapak Ibu, apa surat isinya? Surat aja, surat, dikasih surat. Datanglah pejabat ke kita dan bilang gini, Pak, ini ada surat dari Xi Jinping. Dari Xi Jinping langsung. Bahasanya apa? Bahasa Cina. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Hah? Itu suratnya bahasa Cina dan itu dari presiden Cina. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Hah? Bertanya, nyari tahu apa yang ditulisnya ini, apa yang dikirimnya ini, apa ini, surat ini apa? Jangan-jangan saya nak dijadikan siapanya gitu ya, nak diwarisin apa gitu ya. Bertanya kita, cari, pokoknya tanya semua yang bisa, yang tahu apa terjemahnya, apa maksud dari surat yang ditulis oleh Xi Jinping. Kenapa? Karena itu surat penting dari orang penting gitu. Lalu Pak, Al-Fatihah itu adalah satu hadiah dari Tuhan.
satu risalah dari Tuhan yang Tuhan pilihkan, yang Nabi pilihkan sebagai salah satu daripada hal terpenting di dalam sholat. Makanya enggak surah lain yang jadi rukun, tapi Fatihah yang jadi rukun. Kata Nabi SAW, apa? La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab adalah suratul Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i enggak sah salat orang kalau enggak baca Fatihah. Apa rahasia Fatihah ini? Ini satu surah, satu hadiah, satu kiriman Tuhan untuk kita semua. Itu semua umat Nabi Muhammad, untuk kita semua yang hadir nih, ibu-ibu, bapak, semua dapat surat dari Tuhan. Tapi semenjak kapan kita mulai punya sisi kesadaran untuk mencari nilai-nilai tafsir daripada makna surah Fatihah yang selalu kita pakai dalam sholat? Semenjak kapan? Padahal yang ngirim surat ini adalah Rabbul Alamin. Yang ngirim surat ini adalah rajanya para raja. Bagaimana ini bisa terjadi, Pak? Xi Jinping ngirim surat langsung itu terjemah. Hari itu juga nggak pakai telat. Ini dikirimkan oleh Allah suratul Fatihah untuk bisa menjadi pengangkat derajat kita, penghapus dosa kita, tapi kita enggak begitu peduli. Nah, itu suratul Fatihah. Lalu bagaimana dengan doa iftitah yang kita baca? Ngerti enggak yang kita baca itu apa? Ngerti enggak dengan bacaan tasbih yang kita baca saat sujud? Ngerti enggak dengan bacaan tahiyat yang kita baca setelah selesai di tahiyat akhir? Itu semua itu adalah bentuk dari munajat kita dengan Tuhan, penghambaan kita kepada Tuhan. Makanya sebaik-baik ibadah itu adalah sholat. Karena semua bagian itu dalam syariat itu ada dalam sholat. Zakat itu ada dalam sholat. Puasa itu ada dalam sholat. Ya, zakat, puasa, haji itu ada dalam sholat, Pak. Ya. Yang dimana satu-satunya syariat yang tidak boleh kita untuk meninggalkannya segimanapun kondisi kita, selagi dalam keadaan sadar masih ada nyawa dalam diri kita, maka selamanya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, coba kita bayang-bayang. Setelah ini kita luangkanlah waktu, ya, bacaan tahiyat. Setiap kalimat at-tahiyat itu maknanya apa? Al-mubarakat, as-salawatut thayyibat kita baca. Kita sisakan waktu sehari berapa menit untuk menghafal kata-kata, terjemahnya, doa iftitah, supaya apa? Minimal saat sholat apa yang kita rasakan itu betul-betul hadir dengan apa yang kita ucapkan. Kita jangan jadi burung peyau, mulutnya ngomong apa, pikirannya kemana. Itu baru rencana awal untuk melatih sisi khusyuk, yaitu minimal kita tahu apa yang kita baca. Minimal kita tahu apa makna yang kita baca. Minimal kita tahu pemahaman apa yang dimaksud dari yang kita baca. Termasuklah ini Fatihah. Maka kata Allah, saya bagi sholat itu dua bagian. Satu bagian dan dua bagian. Bagian yang pertama sudah, yaitu di 3 ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih, penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat, pemilik hari akhir. Jadi hari itu bukan hanya 7, ya. Ternyata ada hari ke-8 namanya Maliki Yaumuddin. Bukan hanya Yaumul Itsnain, Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Selasa, Arbi'a, Rabu, Khamis, Jumat, Kamis, Jumat, Sabat, lalu hari Ahad. Ternyata ada hari setelah itu namanya Yaumuddin, hari akhirat. Ya, hari akhirat. Fa idza qala, maka apabila seorang hamba membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini masuk ke fase kedua dalam salat, dalam Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara diriku dan antara hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta.
Yang tadi kita memberikan kepada Tuhan pujian-pujian, pengakuan, i'tiraf bahwa kita adalah hambanya. Lalu di akhir baru kita meminta kepada Tuhan. Bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan orang yang Engkau murkai atas mereka, waladhdallin, dan tidak juga bukan orang yang sesat. Maghdub waladhdallin. Maghdub adalah orang-orang Yahudi, dhalin orang-orang Nasrani. Ya. Jadi di sini Pak ada ayat yang kalau Syekh Ramadan Al-Buti, setiap orang tuh punya ayat favorit dalam Al-Quran masing-masing. Saya termasuk yang menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit bagi saya. Sebenarnya favorit dalam artian semua ayat itu favorit karena kalamullah. Hanya saja ada bekas dampak yang luar biasa. Kalau saya ingat Maulana Syekh Yusri, satu ayat yang membuat Maulana itu tersentuh dalam Al-Quran itu adalah seketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan apa yang diharapkan oleh iblis. Itu kalau Maulana Syekh Yusri dalam Al-Quran, seketika iblis itu meminta kepada Allah untuk diberikan umur panjang, dikasih apa enggak, Pak? Kamu minta apa yang kau inginkan? Minta sama Tuhan apa satu hal, minta umur panjang supaya bisa menyesatkan manusia. Dikasih enggak sama Tuhan? Dikasih, Pak. Apa yang diminta yang dikasih? Kita mau minta apa, Pak? Dikasih sama Tuhan, Pak. Dikasih sama Allah. Ini yang minta iblis, yang sombong. Yang minta adalah orang yang makhluk yang congkak atas perintah Allah. Dan meminta pun bukan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tapi meminta untuk maksiat kepada Allah dan diberikan oleh Allah. Minta umur panjang supaya bisa menggoda manusia. Minta sama Allah supaya bisa nyesatin manusia. Dikasih enggak? Dikasih sampai umur panjang. Dikasih abadi oleh Allah. Dikasih. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah? Lalu bagaimana dengan orang yang mintanya untuk kebaikan? Lalu bagaimana dengan makhluk yang beriman yang mintanya untuk tunduk kepada Tuhan? Sehingga ini arja al-ayah, ayat yang paling sangat begitu berdampak dalam diri Maulana Syekh Yusri, bahwa betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, sehingga kita enggak boleh berprasangka buruk sesaat seketika Allah Subhanahu wa taala menunda apa yang nafsu yang kita inginkan. Tetapi ayat ini punya sisi keistimewaan, masih. Sisi keistimewaan apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud syariat wa iyyaka nasta'in hakikat. Iyyaka na'bud hakikat, mohon maaf. Iyyaka na'bud hakikat wa iyyaka nasta'in syariat. Maksudnya apa itu? Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Secara syariat kita harus mengupayakan, menghendaki bahwa Tuhan tujuan kita. Itu syariatnya, Pak. Betul tidak, Pak? Kita ini yang menciptakan kita sholat siapa, Pak? Allah. Yang memampukan menghadirkan kita ke sini siapa? Allah. Saya tadi malam habis ada acara dengan santri, pelepasan santri, pemberi anak santri-santri berprestasi, ngobrol sama para guru-guru sampai malam, sampai hampir jam 1 baru bisa menjema. Secara logika mungkin tidak terbangun. Sebelum maghribnya kita habis ngisi pengajian juga, maghribnya bolak-balik. Dalam pikiran logika, mana besok pagi tidak terbangun? Bangun harus sebelum subuh, Pak. Kalau bangun jam segini saya tidak ngaji ya, Pak. Saya dari sana baru bangun. Kira-kira ngaji tidak, Pak? Bubar sudah. Dari sana baru berangkat dari ya, belum sholat subuhnya lagi, belum istinjanya lagi. Sehingga di situ terkadang saya tuh merasa bahwa padahal saya sudah bikin alarm. Tadi itu ada satu makna yang saya dapatkan ketika dalam perjalanan ke sini. Saya bikin alarm, saya matikan. Saya bikin alarm, saya matikan, saya tidur. Alarm berbunyi, saya matikan, tidur lagi. Jam 3 kurang saya, jam 4 kurang. Jam 3 lewat berapa gitu saya.
hidup alarm. Saya bangun, saya matikan, tidur lagi. Terbangunnya kapan? Terbangunnya itu ketika ada santri yang membaca Quran di musola. Baru saya terjaga, terbangun. Saat itu baru saya menyadari bahwa sekuat apapun ikhtiarmu, maka pilihan Tuhanlah yang akan dapat pada dirimu. Ujungnya, titik ujungnya apa? Bahwa Tuhan yang bangunkan kamu, bukan usahamu, bukan alarmmu. Allah yang bangunkan dirimu. Allah yang memberikan fasilitas kepadamu. Allah yang menghadirkan dirimu untuk ibadah. Betul Pak? Hakikatnya begitu Pak. Tapi dalam ayat ini kita tahu hakikatnya Allah semua nih, yang ngasih taufik hidayah. Tapi dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus berada di dua sisi. Jangan kita mentok di sisi hakikat sehingga kita lupa syariat. Jangan juga kita berfokus kepada syariat lupa hakikat. Apa itu? Iyyaka na'bud, ini syariat. Kepadamu kami menyembah. Artinya apa? Kita mengikhtiarkan untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan kita. Bismillah, saya nak berangkat ngaji besok. Saya nak bersyariat dengan baik, nak patuh kepada Allah. Itu syariatnya tuh. Seolah kita tuh punya pilihan, seolah kita punya ikhtiar, kita punya kekuatan. Sudah kita punya azam dalam hati memilih kebaikan. Memilih kebaikan nih Pak. Lalu kita sadar, kita nih hamba. Iya ya, saya ini hamba. Saya besok pagi nak ngaji memang. Pikiran tadi malam besok pagi nak ngaji di Nurul Huda. Babnya bab apa ya? Belum tahu pula itu Pak. Sehingga sempatlah membuka kitab ini sebentar, apa babnya? Masalah sholat. Jadi sempat saya terpikir besok ngaji. Itu syariat. Kita memilih baik itu syariat. Lalu mampukah kita menjalankan kebaikan? Enggak mampu. Makanya di situ di ayat itu dijelaskan, Allah mengajarkan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Hanya kepadamu kami minta tolong. Kami tidak mampu ibadah ya Rabb. Kami tidak mampu sholat. Kami tidak mampu menjalankan perintah-perintahmu. Hanya kepadamu lah kami meminta tolong semuanya. Syariat, hakikat. Di mana ruhnya? Di dalam sholat. Jadi Bapak, iyyaka na'bud. Bismillah, nih saya nak semangat nih, nak menuju Tuhan nih, nak nyembah Tuhan nih. Sekalinya sadar, iya kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak bisa apa-apa. Oh iya ya Rabb, Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang memberikan taufik kepada kami. Engkaulah yang memampukan kami. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi itu adalah bagian sholat. Jadi bagian pertama adalah bagian seorang hamba memuji Tuhan. Bagian kedua adalah pertengahan, yang dimana ini menjadi pemisah antara ubudiyah, syariat dan hakikat. Lalu yang terakhir, wali abdi masa'al, hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, diajarin cara berdoa, minta jalan yang lurus. Ya, minta kepada Allah jalan yang lurus. Sampai dulu saya ingat dengan almarhum guru Hashim, ya Abdullah Hashim, guru almarhum guru kami yang tinggalnya di dekat Saperius ya. Beliau mengatakan bahwa ada satu rahasia Pak, kenapa sholat itu 5 waktu dan jangan sampai kurang sholat itu dari 5 waktu. Kenapa? Setiap sholat itu ada Fatihah, setiap rukun ada Fatihah. Artinya ada 17 kali rakaat kita membaca suratul Fatihah dalam sholat, dalam sehari semalam. Dan siapa yang kurang dari membaca Fatihah 17 kali itu berpotensi hidayahnya dicabut oleh Allah. Karena setiap kali sholat, setiap kali rakaat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jika kita kurangi rakaat sholat kita, semisal kita hanya sholat maghrib saja 3 rakaat, atau ada orang yang sholatnya maghrib sama isya saja, maka berarti dia telah mengurangi doa harapan hidayah kepada Tuhan dalam sehari. Dan itu bisa berpotensi akan menutup pintu hidayah di masa akan datang. Saya nggak tahu beliau sumbernya dari mana, cuman secara logika ya memang begitu. Ada rahasia 17 rakaat, ada rahasia 17 kali membaca Fatihah,
Ada rahasia 17 kali meminta hidayah kepada Tuhan supaya kenikmatan iman yang Tuhan berikan ini tetap terjaga. Ibaratkan kalau bapak ibu punya tanaman, dia punya standar basah, dia punya standar air yang harus dia dapatkan. Kalau kurang dari standar air yang harus dia dapatkan, maka hasilnya dan lama-lama akan bisa mati. Dan begitu juga kondisi diri kita, ada standar berapa kali kita harus menyiraminya dengan meminta hidayah kepada Tuhan. Berapa? 17 kali. Jika kurang dari 17 kali, maka potensi makan diri kita, kalau kita analogikan diri kita sebagai pohon, maka potensi pohon diri kita ini bisa-bisa mati. Ya. Maka di sini adalah bagian dari salat. Salat itu adalah pembersih dari hati, pembersih hati dari kotoran-kotoran dosa. Berarti kalau kita menganggap bahwa salat itu sebagai pembersih dari dosa, maka bisa kita katakan, simpulkan bahwa salat itu sebagai sarana Tuhan untuk supaya kita tuh bersih terus di hadapan Tuhan. Jadi bukan sekadar masalah kita tuh punya beban sama Tuhan. Kamu beban salat, kamu harus salat. Ibaratkan kalau kita sebagai bawahan dengan bos gini, sebatas tuntutan dari atas ke bawah, tidak, Pak. Tapi salat itu berbeda. Salat itu adalah bentuk dari hadiah Tuhan kepada kita. Bagaimana di setiap waktu dengan interaksi dunia kita yang nggak pernah terputus, mikirin dunia, terkadang jatuh dalam maksiat, kadang harus nipu orang, kadang khianati orang, kadang mata kita khianat, kadang telinga kita khianat. Betul, Pak, ya? Maka salat ini sebagai wasilah-wasilah pintu pembersih kita dari itu semua. Seandainya Pak, Bapak salat sehari sekali atau seminggu sekali, kayak mana rasanya, Pak? Maka salat itu dibuatnya 5 kali. Nah, subuh sekarang kita merasakan ketenangan setelah salat, disucikan Tuhan dosa kita. Nanti interaksi kita keluar dari masjid, ketemu orang, mulai berdagang, mulai berjual, mulai kerja. Kadang ada ucapan yang nyakitin orang, ada pandangan mata yang enggak semestinya, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita sucikan lagi dengan sholat zuhur nanti. Setelah sholat zuhur melakukan banyak lagi dosa-dosa maksiat, asar kita sucikan lagi. Setelah sholat selesai asar, kita sucikan lagi dengan sholat maghrib dan seterusnya. Belum lagi ditambah yang sunnah-sunnah, nanti ada tahajud, nanti ada sholat duha, ada witir, ada rawatib. Maka itu semua Bapak Ibu adalah sebagai bentuk jamuan Tuhan kepada kita. Seandainya Pak, saya undang Bapak untuk makan, dan kita nggak makan di mana-mana kecuali dari jamuan kita, apakah kita menganggap bahwa itu beban? Kalau bisa dikatakan gini, kalau santri itu, ya kan mereka itu kan salah satu aktivitasnya itu kan makan. Habis makan nanti siap-siap belajar, nanti mereka harus sholat, mereka harus menghafal, mereka olahraga, mereka tidur. Itu aktivitas santri di pondok, ya. Kira-kira ketika kita menyiapkan makanan, lalu kita memanggil panggilan semua santri untuk segera mengisi rantang untuk makan, mereka datang dengan berat atau dengan ringan? Kenapa dengan ringan? Karena menganggap ini kebutuhan saya. Saya datang panggilan aturan harus dengan semangat. Kenapa? Ini kebutuhan saya nih. Maka begitu juga sholat, ketika ini adalah satu panggilan dari Tuhan, kewajiban Tuhan, dan itu bukan semata-mata bentuk dari Tuhan memberikan. Tuhan nggak mengambil manfaat dari sholat kita, tapi ini adalah bentuk wasilah Tuhan menjamu kita supaya kita bersih, supaya kita terisi, supaya kita itu tercukupi gizi rohaninya. Masa datang dengan begitu berat? Nah, datangnya dengan bersemangat, datang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan senang sukacita. Maka di sini kita harus paham, sholat itu bukan beban, tapi sholat itu adalah jamuan. Bagaimana setiap orang yang datang kepada sholat, dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa. Ya, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.
Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin seputar materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini izin bertanya Ustadz. Ini masalah sholat Ustadz ya. Bagaimana tanda-tanda sholat kita itu diterima sama Allah? Pertama itu. Kedua, ini orang sudah banyak sholat gitu, tapi maksiat tetap dijalankan juga nih Ustadz. Itu gimana itu? Apakah kekhusyuan dia itu kurang atau macam mana itu Ustaz? Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda ibadah kita? Ini kita tidak hanya berbicara tentang sholat Pak ya, tapi berbicara tentang sepenuhnya ibadah. Apa tanda ciri-ciri bahwa ibadah kita diterima? Ciri yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama-ulama tasawuf bahwa salah satu ciri sholat kita diterima adalah seketika kita merasa ibadah kita tidak diterima. Seketika kita merasa ibadah kita tidak diterima, itu termasuk bagian dari tanda-tanda ibadah kita diterima. Ya Pak, setuju? Pegang mic-nya lagi Pak. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat lalu masih menjalankan? Ada suatu ketika begini, ya Rasulullah, ada orang dia sholat tapi begini, tapi masih begini. Apa kata Nabi SAW? Jika engkau benar apa yang engkau ucapkan, artinya dia sholat tapi masih maksiat, maka sholatnya akan menghalanginya. Artinya apa? Sholat yang benar itu akan menjadikan seseorang terjaga dari perbuatan fahsya dan mungkar. Lalu bagaimana yang terjadi ketika ada orang sholat lalu masih banyak dosanya? Ya kalau kita ngomong banyak dosa, siapa yang orang nggak punya dosa? Hanya saja sholat itu akan memproses diri seorang hamba akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau dosa nggak akan pernah bisa Pak. Dosa nggak akan pernah bisa lepas dari seorang manusia, dan itu adalah bentuk daripada ciri khasnya manusia. Al-insan, manusia itu disebut insan, itu linisyanihi, dari satu akar kata nisyan. Dalam bahasa Arab nisyan itu maknanya lupa. Nisyan itu maknanya lupa. Lupa itu potensi salah. Ya aku lupa kalau ini ternyata haram, nggak sadar dilakukannya perbuatan dosa itu. Ataupun dia lupa dosanya, tahu itu bersalah tapi betapa besarnya dia lupa. Dalam lalai itu kadang orang tuh nganggap bahwa ini adalah satu dosa kecil atau kayak mana, akhirnya dia harus masuk ke dalam jurang maksiat. Artinya apa? Orang nggak akan pernah bersih dari dosa kecuali Nabi. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Maka sholat akan memperbaiki, bukan menghalangi. Sholat akan memperbaiki, bukan orang itu lantas tidak bermaksiat. Artinya akan ada maksiat yang dia lakukan, hanya saja ciri-ciri sholatnya baik, selalu ada perbaikan dalam diri, berubah ya, berubah. Kalau ibaratkan ada grafik itu ya, dia naik turun, ada naik turun. Nah itu Pak, dia ada fase turunnya tapi ada naiknya akan lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi tidak ada namanya orang sholat lalu maksum, itu hanya Nabi. Maksum itu hanya Nabi. Maksum itu maknanya terjaga dari perbuatan dosa ya Pak ya. Jadi bagaimana hukumnya orang yang sholat lalu dia tetap bermaksiat? Ya hukumnya dia dianjurkan tetap untuk menjaga sholatnya ya, tetap harus sholat, tetap harus sholat ya. Maka suatu saat nanti sholatnya akan menghalanginya dari perbuatan dosanya. Sholatnya akan menjadikan dia malu kepada Tuhannya ya. Sholatnya akan menjadikan pemberi syafaat baginya, pengikis dari dosa-dosanya ya Pak ya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, saya sering mendengar bahwa dalam menjalankan syariat Allah ini, baik itu menjalankan perintah dan larangan, itu kita tidak hanya butuh hidayah, ada yang namanya taufik dan inayah. Nah, tolong minta bantu jelaskan perbedaan taufik dan inayah ini seperti apa, berikut contohnya Tad. Makasih Tad. Hidayah itu petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Taufik itu artinya bimbingan secara langsung. Tak sekedar bimbingan tapi kemampuan. Kalau di dalam kitab Matan Jauharah Imam Ibn Al-Laqani ada syarah dari Hasya Imam Baijuri bahwa yang disebut taufik itu apa? Khalqut ta'ah lil abdi. Menciptakan ketaatan bagi seorang hamba. Tuhan menciptakan taat bagi hamba, itu namanya taufik. Kalau hidayah itu artinya arahan. Semua di antara kita semuanya berpotensi dan semuanya dapat hidayah. Ngapa belum ngaji? Iya nih belum ngaji, aku belum dapat hidayah. Loh, kamu diajak ngaji orang tuh hidayah. Ngapa belum sholat? Iya nih aku belum sholat, aku ini belum dapat hidayah. Kamu diajak orang untuk sholat, itu tuh hidayah itu. Itu tuh adalah satu bentuk tanda kasih sayang Tuhan, memperingatkan dirimu lewat lisan orang lain. Itulah mau udah ngaji ya Pak, tiba-tiba ada orang ngajak ngaji. Sebenarnya di beberapa hari terakhir dia terpikir lah, iya nak ngaji ya. Lah mau aku ladak ngaji, tiba-tiba ada orang datang, ayo ngaji yuk. Itu hidayah loh Pak. Cara Tuhan memperingatkan kita supaya kita kembali lagi dalam kebaikan. Nah habis itu enak pula dia ngomong, kaget lah, aku belum dapat hidayah. Nah itu sudah hidayah. Jadi hidayah itu adalah petunjuk yang Tuhan berikan lewat jalan apapun itu, baik secara langsung atau tidak langsung, baik lewat lisan orang lain atau bahkan Allah berikan lewat kesadaran dalam hati. Itu hidayah. Lalu taufik bagaimana? Taufik itu semacam itu tadi. Terkadang ada satu kebaikan-kebaikan yang terkadang badan kita tuh tidak telap buatnya, tidak sanggup melakukannya. Tapi semacam Tuhan itu ciptakan begitu dalam diri kita. Tuhan gerakkan. Padahal kita enggan. Tuhan mampukan seketika. Artinya taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ah. Penciptaan Allah menciptakan kemampuan untuk bisa melakukan satu ketaatan, itu adalah taufik. Kalau analogi yang biasa kami dapatkan adalah kalau hidayah itu semisal kemana ke arah pasar Angsoduo misalnya kan. Kalau hidayah ini keluar dari jalan as ini masuk ke belok kiri, keluar belok kiri. Sudah belok kiri terus nanti ada simpang lampu merah, lurus saja terus, nanti ketemu masjid sebelah kiri, itu hidayah. Bagaimana taufik aku nak ke pasar Angsoduo, nak kemana? Ayo sini, ikut aku sini, yuk masuk. Dibawanya betul sampai ke Angsoduo, itu taufik. Ya, itu taufik. Inayah secara bahasa maknanya pertolongan. Ya, taufik, inayah itu secara bahasa memiliki makna yang sama, bahwa sama-sama Tuhan tolong untuk menjadi. Cuman inayah lebih umum. Penjagaan apapun itu, pertolongan apapun itu, baik itu dalam ketaatan ataupun selain daripada ketaatan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ciri-ciri amal diterima sudah paham, Pak? Kok tidak ditanya? Saya nunggu-nunggu itu respon dari jamaah. Senang kalau ada respon dari jamaah itu, saya senang, Pak. Ada komunikasi. Jadi begini Pak, kenapa saya katakan apa ciri-ciri amalan itu diterima, bahwa kita ngerasa nggak diterima? Ya, wal amalu sholeh yarfa'uhu. Amal soleh itu kalau tuh amalnya soleh, apa cirinya? Diangkat. Siapa yang ngangkat? Allah, melewat malaikat diangkat. Amal tuh diangkat. Kalau sudah diangkat, ada tidak di hadapan kita? Tidak ada lagi. Salah satu ciri amalan diterima adalah kita melupakannya.
Hah? Sekali lagi, paham? Apa ciri-ciri amalan itu? Amalan yang diangkat, yang diterima oleh Allah, kita melupakannya. Pertanyaan, bagaimana kita bisa melupakannya? Apakah amnesia, lupa ingatan? Enggak, bukan itu maksud, bukan lupa ingatan. Tetapi seketika seorang merasa bahwa dirinya merasa dalam titik kurang, ibadah sholat, dah berusaha dia khusyuk, tapi ngerasa bahwa ibadahnya kurang, cacat, masih banyak lalai dalam sholat. Jadi dia lupa dengan ibadahnya, dia fokus kepada ampunan Tuhannya. Dia lupa dengan bentuk fisik ibadahnya, dia fokus kepada mudah-mudahan Tuhan nerima aku ya. Mudah-mudahan Tuhan nerima amal aku. Sehingga dia lupa dengan ibadahnya. Karena dia ibadahnya amal soleh diangkat, jadi dia lupa. Ibaratkan ini HP. Selagi dia masih ada di depan saya, maka kita akan selalu mengingatnya. Nampak gimana ada. Lalu bagaimana seketika ini diambil dan diangkat, kita nggak akan pernah melihatnya. Maka orang yang masih suka mengungkit amalnya dan melihat amalnya, maka sejatinya amalnya belum diterima dan belum diangkat. Amalnya masih di situ. Maka ada satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lalu masih kita ungkit, berarti dia masih mengingatnya, amalnya nggak diterima. Kau ini kalau tidak aku tolong, kau ini sudah amal yang selama ini diperbuat nggak diangkat sama Tuhan, dia masih di situlah, nggak diterima sama Tuhan, masih di situ. Sehingga dia harus mengungkitnya, karena barang masih ada maka dia diungkit. Barang diungkit itu kan barang ada, Pak. Barang sudah nggak ada, apa nak diungkit? Kita pakai HP nih, kita pegang, kita putar-putar, kita bahas karena masih ada di sini. Kalau barang sudah ada lagi, apa nak kita ceritakan tentang ini? Maka salah satu ciri amal itu diterima, nisyanuka iyyaha. Kita melupakan ibadah itu. Apakah artinya pura-pura enggak tahu? Bukan. Di sini ruhnya. Bukan kita pura-pura tahu. Tadi saya sholat subuh, aku pura-pura ada sholat subuh lah. Kalau ditanya, kau sholat subuh belum? Aku lupa. Bukan itu maksudnya. Tapi seketika Bapak melihat dalam diri kita pas ketika ibadah, kita melihat banyak kekurangan dan punya rasa malu kepada Tuhan. Kita punya rasa malu nih, kita ngadap Tuhan. Kita ngakunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hati enggak betul-betul mengakui penghambaan. Dalam salat kita mengakui inni wajjahtu wajhiya lilladzi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, salatku ibadahku untuk Tuhan. Tapi saya merasa saya melakukan banyak kebohongan dalam ibadah. Malu sama Tuhan. Jadi dia enggak ingat lagi salatnya, tapi dia ingat kekurangan dirinya. Itu yang dimaksud dia lupa dengan ibadahnya. Ibadahlah kepada Tuhan sebagai status sebagai hamba. Hamba itu apa? Ibadahnya kurang. Hamba itu ibadahnya apa? Ibadahnya cacat. Makanya kita tuh Pak, terkadang aku harus lebih khusyuk lagi ibadahku. Aku harus lebih apa lagi ibadahku. Maka biasanya kita tidak akan mendapatkan itu malah. Cacat, kurang dan kurang. Seketika itu kita akan merasa malu kepada Tuhan dan kita fokus ke malunya dan fokus kepada minta diterimanya, minta dianggap sama Tuhan. Bukan lagi fokus akulah sholat, aku dah ibadah, aku dah gini dah. Bisa dipahami Pak maksudnya Pak? Kenapa lantas kita lupa dengan ibadah kita? Bukan kita pura-pura lupa kita sudah ibadah, bukan. Yo ingatlah tadi sudah sholat subuh, yo ingatlah. Tahun dulu haji, yo ingat haji. Cuman saat haji merasa apa kurangnya haji aku tuh ya Allah, tadi terima tidak haji aku nih. Tadi terima tidak ngapa ya? Enggak tahulah. Saya bingung, saya gini. Akhirnya ngerasa bahwa kurang ibadahnya. Ketika kurang ibadahnya dia hanya fokus satu. Ya Rabb, terimalah haji aku ya Rabb. Terimalah ya. Dia fokus ke rahmat Tuhan bukan fokus ke hajinya. Itu yang dimaksud lupa dengan amalan. Paham Pak maksudnya Pak? Sehingga itulah potensi amal kita diterima sama Tuhan. Jadi kita tuh melihat besarnya rahmat Tuhan kepada kita. Itu adalah yang menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-amalus shalih yarfa', amal saleh itu diangkat. Kalau sudah diangkat diterima. Kalau sudah diterima tidak ada lagi di hadapan kita dan dalam bayangan kita. Ya, kita hanya minta sama Allah untuk diterima. Paham Pak ya? Ya. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit pertanyaan tadi mengenai amal yang kita lupakan. Secara harfiah begini Tat. Dari jauh-jauh hari kan misalnya seperti ini kajian kita ini, di mana memang waktu-waktu yang saya tunggulah dengan orang rumah saya Tat. Dan kemudian karena kita ingin betul ngaji di pagi subuh seperti ini, kita di sholat subuh tadi sampai rasanya ingin buru-buru selesaikan sholat subuh, kita cepat untuk mengejar ngaji ke sini. Sampai kemudian kita rasanya tidak terlalu khusyuk dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid kita. Karena kita intinya buru-buru supaya cepat ngaji. Sebenarnya sholat kita tinggalkan sebenarnya cepat-cepat mungkin kita berangkat kerja ngaji dan gimana tuh Tad? Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu termasuk daripada waswasnya syaitan Pak ya. Waswas syaitan itu termasuk bagaimana seorang itu tidak lagi fokus dengan apa yang dia lakukan. Karena setiap ibadah itu ada tanggung jawab bagi kita untuk menghadirkan hati. Sama kayak Bapak kalau sudah niat sholat 2 rakaat, tidak usah mikir, aku nak 10 lah, dikitnya kalau 2, jangan Pak. Fokus saja dengan 2 yang Bapak lakukan. Ini Bapak nak sholat nih, sudah berniat tadi itu dari awal pengen 2 rakaat, dah saya nak sholat 2 rakaat. Tapi pas nak takbiratul ihram, tiba-tiba datang pikiran begini, aku sholat 20 rakaat lah, tanggung kalau cuma 2 misalnya kan. Maka jangan didengarkan itu, fokus saja dengan 2. Kenapa? Karena ketika mau sholat 2 rakaat lalu terbayang 20 rakaat, kita dalam sholat kita hanya membayangkan 20 rakaat. Bagaimana cepat selesai 2 rakaat dan saya menyambung lagi 2 rakaat selanjutnya sampai dapat 20 rakaat. Begitu juga halnya Bapak niatnya pengen ngaji. Kalau Bapak agak lebih cepat sholatnya boleh, tetapi terburu-buru itu yang nggak boleh. Nggak masalah Pak kita misalnya, makanya Nabi SAW itu bersabda, idza amma ahadukum falyukhaffif, apabila kalian jadi imam maka ringankan sholatnya, jangan panjang-panjang. Apa di belakang tuh kadang ada orang yang punya hajat, kadang ada orang yang menahan buang hajat, kadang ada orang yang punya perlu, kadang ada orang tua di belakang, ya harus ngeh dengan itu. Maka sholatnya jangan panjang-panjang kata Nabi. Jadi imam jangan, artinya Nabi menjaga, ya kamu jangan panjang-panjang wiridnya, kamu nak ngaji habis subuh tidak apa-apa, kita mempercepat dan meringkas nggak apa-apa. Cuman was-was ingin cepat menyelesaikan itu yang jadi masalah. Karena syaitan masuk di pintu itu. Sholat aja, kejar aja dari awal. Oh ya ini saya ini nak ngaji, berarti sholat saya hanya sebatas saya baca rukun saja, Fatihah habis itu saya ruku. Ya sudah, menikmati itu tadi yang sudah jadi niat tadi Pak. Fatihah, habis Fatihah ruku. Tidak khusyuk, enggak usah pikirin ngaji, tapi sudah kita punya rencana tadi bahwa sholatnya akan kita ringkaskan. Yang jadi masalah mikirin ngaji kita sholat mikirin ngaji itu enggak boleh ya. Sholat mikirin ngaji enggak boleh. Kenapa? Karena disitulah pintu syaitan menutup kita untuk bisa menikmati setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, dan itu termasuk daripada was-was syaitan. Syaitan was-wasnya tuh kita tuh pingin cepat sesuatu sehingga kita terhindar dari nilai sesuatu. Kita nggak dapat nilai sesuatu. Nak sholat nggak lagi nilainya. Nanti ini sudah kepikiran nanti masa apa? Jadi ngaji pikirannya nanti ngapain nih? Dagang apa nih? Nggak usah dipikir. Kayak saya nih, kalau memang nak mikirin nih, saya wali kelas 4 dan mau rapor Pak. Ini rapor nanti wali santri yang sudah datang duluan harus ini santri kepulangan. Saya pikir pas waktu ngaji, nanti pas selesai baru kepikiran, oh iya saya harus cepat, saya jangan nongkrong lagi lah, harus pulang. Gitu Pak. Bisa dipahami Pak ya. Dan sama proses kita tuh sama Pak ya. Begitu juga saya ini. Habis ini ada lagi tuntutan apa. Bapak begitu juga kan. Tapi saat ketika datang ngaji, fokuslah. Kita sudah niatnya nak sampai duha, fokuslah sampai duha. Jangan mikir nambah, jangan mikir ngurang. Jangan mikir nambah, bahkan jangan mikir nambah. Selesai kamu jalankan dengan baik, baru mikir nambah. Bukan nambah bini, bukan Pak ya. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami Pak ya? Begitu ya Bu ya. Jadi ketika fokus ya Bu, pakai mic boleh Bu, yang di belakang Bu.
Waalaikumsalam. Membaca Al-Fatihah. Nah, sementara kita kan ada yang membaca arti atau yang mengikuti bacaan imam. Mana yang harus kita ikuti, imam atau membaca arti daripada Al-Fatihah itu, Ustaz? Imam lagi baca Fatihah. Ya. Didengarkan. Didengarkan. Didengarkan sambil menghayati. Setelah itu kita kan sembahyang di Masjid Ka'bah. Nah, setelah wirid saya kesini, ini boleh tak kita sembahyang Isra lagi, Ustaz? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan itu Isra-nya, Bu? Kita sudah ngaji ini, nanti kan ada waktu sholat. Sementara saya sholatnya di Masjid Oh, nggak Ka'bah, apa-apa, ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Intinya pas ketika Ibu sholat, imam baca Fatihah, kita dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran maka diam dan dengarkan. Dan hukum mendengar Al-Qur'an ketika ada yang baca Quran wajib di dalam sholat. Ya. Adapun di luar sholat hukumnya sunnah. Jadi ada orang membaca tilawatul Quran, qiraatul Quran di acara selain sholat, maka hukumnya sunnah. Di dalam sholat hukumnya wajib. Jadi kita jangan ngikuti imam baca Fatihah, awak baca juga. Dengarkan imam baca Fatihah, kita dengarkan. Selepas imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Lalu selepas sholat subuh, ibu kesini sholatnya di Masjid Ka'bah. Lalu ibu kesini ikut kajian. Lalu setelah ini sholat isyraq atau sholat duha. Isyraq duha itu sama Pak ya. Jadi jangan isyraq lain, duha lain, sama. Ya, sama isyraq. Dan waktunya pun harus setelah matahari terbit dan menunggu 16 menit. Mataharilah terbit, nunggu 16 menit baru boleh. Lalu apakah seketika masuk waktu langsung sholat tinggalin ngaji? Enggak, Pak. Enggak begitu sholat isya. Pas 16 menit langsung harus sholat. Enggak. Setengah jam, tapi masih dalam kebaikan, dalam ngaji. Enggak apa-apa. 1 jam bahkan setelah matahari terbit. Yang penting kita masih dalam kebaikan, masih dalam posisi ibadah. Maka itu tetap. Kenapa saya sampaikan? Karena dulu kita pernah di satu tempat, karena dia sangat terpola, pokoknya jam segini sholat. Akhirnya kita lagi ngaji nih, saya ngajar gini, ditinggalkan kami, Pak. Dia sholat di belakang. Karena terbiasa bahwa kalau jam segini harus sholat isyraq. Artinya kalau tidak begitu itu tidak afdal, atau bahkan nggak diterima, nggak dapat sholat isyraq. Nggak begitu polanya. Bahkan dia mencari sesuatu yang rendah dan meninggalkan sesuatu yang tinggi. Apa yang rendah? Dia mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang tinggi. Apa? Duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu dengan mohon maaf sholat duha isyraq itu lebih utama majelis ilmu, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia menyakiti hati saya, Pak. Semana awak lagi ngaji begini ngaji, tiba-tiba orang tuh sholat belakang. Coba. Dia menyakiti hati seorang muslim, apalagi gurunya ya. Dan mengerjakan yang sunnah. Enggak masuk akal, ngutang dia ngambil 1 rugi 10. Ngambil 1 rugi 10. Maka harus paham fikih aulawiyat. Jadi kita dalam beribadah butuh ilmu. Dalam beribadah butuh ilmu, enggak hanya sekadar masalah semangat saja. Semangat butuh, tapi butuh ilmu. Jadi, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi. Alhamdulillah sudah tidak lagi. Ya benar, Pak. Dulu ya. Sekarang tidak lagi. Betul dulu. Saya lagi ngaji gini, jam 6 langsung sholat. Dari sisi aturan tidak ada sholat jam 6. Seandainya patokan jam setiap hari matahari terbit itu beda-beda. Jam 6 boleh sholat saat ketika terbitnya matahari jam 6 lewat 44 menit. Jam 5 lewat 44 menit terbit, baru jam 6 boleh sholat isyraq. Ini patokan jam 6. Ya kalau pas kebetulan jam 6 itu belum terbit matahari macam mana? Ataupun pas ketika baru terbit matahari macam mana awak sholat jam 6? Jadi sebenarnya patokannya bukan jam, tapi patokannya lihat bagaimana matahari. Lihat hari ini terbitnya jam 6 lewat 3. Berarti sudah boleh sholat isyraq di jam 6 lewat 19. Itu sudah boleh sholat isyraq, sholat duha. Patokannya di situ. Dan kalau lagi ngaji gini ya jangan, walaupun sudah jam 6 lewat 30 jangan juga lah. Kenapa? Ya orang lagi ngaji macam mana?
Kecuali lah sudah selesai ya. Wallahu alam gitu Bu ya. Jadi boleh sama aja Bu. Ibu ke sana. Loh tapi Ustaz terputus enggak Ustaz ya? Salat isyraqnya Ustaz dia kan dari sana terus berjalan ke sini. Terputus enggak ya dalam perjalanan? Enggak. Wasilah sesuatu mengambil hukum sesuatu. Ibu dari sana ke sini itu adalah wasilah ibu untuk ngaji. Maka perjalanan dari sana ke sini juga adalah ibadah. Maka menunggu sholat itu ibadah. Karena sholat itu sendiri adalah ibadah. Maka menunggu prosesnya juga adalah ibadah. Bapak datang ke sini setengah jam sebelum zuhur, maka menunggu sebelum zuhur itu setengah jam itu ibadah semua tuh. Karena adalah proses menuju ibadah. Al-wasail ya'khudhu hukmal maqasid. Perantara wasilah mengambil hukum tujuan. Jadi tujuannya itu wajib, maka perantaranya juga mengambil hukum yang sama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sudah jam 6:30 ya sudah isyraq, bolehlah kita pikirkan untuk merencanakan hal baru ya, entah itu pulang ya. Tapi pas lagi ngaji jangan mikirin sesuatu selain daripada tujuan ibadah kita ya. Begitu ya. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والحمد لله رب العالمين سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله.